Dan saudara, kasus videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu yang didakwa korupsi dan merugikan negara hingga 200 juta rupiah mendapatkan perhatian publik. Komisi 3 DPR akan menggelar atau telah menggelar rapat dengar pendapat umum atas kasus itu. Komisi 3 DPR akan menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa oleh videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang, Amsal yang diduga menggelembungkan dana anggaran tidak tepat. Pasalnya, produk videografi tak memiliki standar tertentu karena termasuk kerja kreatif. RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan. Amsal Sitepu yang merupakan videografer dituduh melakukan penggelembungan anggaran atau markup atas jasa pembuatan video promosi sejumlah desa. Padahal kerja-kerja videografi termasuk kerja kreatif yang harganya tidak memiliki standar tertentu. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum bahwa semangat KUHP dan KUHP baru adalah bagaimana proses hukum menghasilkan keadilan yang substantif, bukan keadilan formalistik. Di sisi lain, prioritas pemberantasan korupsi seharusnya adalah maksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus-kasus kakap. Diketahui Amsal Sitepu dituntut 2 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi proyek pengelolaan instalasi komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil di desa Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kami kutip dari laman Instagramnya, Amsal bilang dirinya hanya pekerja kreatif dan tidak melakukan markup anggaran. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya. Kalau ada markup anggaran, tentu saja proposalnya ditolak. Kasus ini bermula saat Amsal Sitepu melakukan kegiatan pengolahan dan pembuatan jaringan komunikasi serta pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Sebelum membuat profil, Amsal mengajukan proposal kepada kepala desa dengan anggaran 30 juta rupiah per desa. Namun, dalam dakwaan, pekerjaan Amsal diduga bertentangan dengan Permendagri tentang pengelola keuangan desa dan merugikan negara hingga 200 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus dugaan korupsi yang menjerat seorang videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu, kini menyita perhatian publik. Dengan nilai kerugian negara mencapai 200 juta rupiah. Perkara ini tidak hanya bergulir di meja hijau, namun juga masuk dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Kita bergabung dengan penasehat hukum Amsal Sitepu, William Raja, dan juga Pak Rizaldi, Kasin Penkum Kejati, Sumatera Utara. Selamat siang Bapak-Bapak, semoga sehat-sehat selalu. Selamat siang. Ya, Terima saya kasih, ke Pak Rizaldi terlebih dahulu. Pak Rizaldi, untuk saat ini sepertinya menjadi perhatian publik terkait dengan terdakwa Amsal Sitepu ini. Lalu sebenarnya seperti apa konstruksi perkara hingga dinilai merugikan negara hingga 200 juta rupiah? Pak Rizaldi. Maaf Pak Rizaldi, sepertinya masih termute audio Zoom-nya. Ya, silakan Pak Rizaldi. Baik, tampaknya masih mengalami kendala teknis. Saya akan menuju ke penasihat hukum dari Amsal Sitepu. Pak William, untuk saat ini sebenarnya seperti apa kronologi hingga akhirnya klien Anda ini ditetapkan tersangka dan juga menjadi terdakwa untuk saat ini? Seperti apa saja yang Anda ikuti dan adanya dugaan? Apakah ada dugaan kejanggalan? Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau untuk kronologi mungkin sudah banyak beredar juga di media bahwa Amsal Sitepu ini awalnya melakukan penawaran dan pada akhirnya diterima oleh masing-masing kepala desa. Dan yang menurut kami yang menjadi aneh, ini adalah perkara korupsi.
tentunya berbicara tentang kerugian negara. Yang menjadi pertanyaan di kami selaku penasihat hukum juga, ternyata kita dapati kerugian negara ini dihitung oleh ahli yang kita tidak ketahui, yang disertakan di dalam dakwaan, hasil perhitungannya itu juga dimasukkan di dalam dakwaan. Dan pihak inspektorat menyatakan ada ahli lain yang menghitung, tetapi ahli itu tidak pernah diperiksa di pengadilan. Dari mana kita tahu cara dia menghitung dan bagaimana kredibilitasnya? Itulah yang menyatakan ada editor nol, ada yang lain nol, ada yang lain nol. Yang menghitung ini siapa? Apakah dia, jangan-jangan dia ahli gizi? Kita kan tidak tahu juga. Dan ini kan bahaya untuk hukum kita di Indonesia. Kalau ke depan cara-cara seperti ini tetap dibuat. Oke, untuk Dari saat ini kami, sebenarnya bukti-bukti apa saja? Kan artinya klien Anda ini menawarkan proposal ke masing-masing desa dan nominalnya sekitar 30 juta rupiah untuk membuat profil sebuah desa nah di Kabupaten Karo. Untuk saat ini bukti-bukti apa saja yang telah Anda kemukakan ataupun klien Anda kemukakan di meja persidangan? tentunya karena AMSAL ini orang awam yang tidak paham hukum, kami ini berjalan dengan bukti yang sangat minim. Karena semua bukti itu ada di pemerintahan desa. Dan dari keterangan kepala desa, semua administrasi itu sudah diselesaikan. Begitu juga dengan pekerjaan. 100% selesai dan sudah dibuatkan berita acara serah terimanya dengan semua kepala desa masing-masing. Kepala desa juga secara pekerjaan tidak ada melakukan komplain. Makanya ada beberapa dari mereka juga bingung, ini kok bisa jadi masalah. Oke. Baik, saya ke Pak Rizaldi. Pak Rizaldi bisa mendengar suara saya? Boleh di-unmute, Pak Rizaldi? Baik, tampaknya belum bisa mendengar audio dari studio. Saya kembali ke Pak William. Pak William, untuk saat ini sebenarnya apa saja yang telah ditempuh dan juga terkait dengan adanya yang Anda nilai bahwa ada kejanggalan dan juga fakta-fakta yang berbeda yang Anda temukan. Untuk saat ini seperti apa langkah yang telah dilakukan oleh Anda bagi klien Anda? Baik, untuk saat ini kita tinggal menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Medan ya. Tanggal 1 sidang putusan. Oke. Dan semua proses acara ini sudah selesai pemeriksaan. Begitu juga dengan pembuktian. Tinggal menunggu putusan dari majelis hakim nanti. Dan untuk saat ini seperti apa kondisi juga dari Amsal Sitepu yang mungkin akan menanti putusan pada 1 April mendatang? Baik, pada awalnya tentunya dia sangat down ya, apalagi ada seorang masyarakat yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba di penjara. Tapi keadaan itu saat ini sudah berubah. Beliau juga sudah legowo, bahkan mengatakan dia tidak ingin ada lagi pihak-pihak lain yang merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Karena ketika dia bekerja itu dia tidak pernah terpikir akan hal-hal yang seperti ini. Karena memang fokusnya hanya bekerja selaku videografer profesional. Oke, Begitu, untuk saksi dari pihak pejabat desa sendiri juga sudah Anda panggil di muka persidangan dan saat itu apa tanggapan dari pihak jaksa? Yang memanggil kepala desa adalah dari pihak jaksa penuntut umum. Oke. Nah, saksi yang dari kita itu hanya karyawan dari Amsal sendiri. Bahkan ada beberapa karyawan yang bahkan tidak berani menjadi saksi. Karyawan yang ikut mengerjakan profil desa ini. Oke, artinya ada sudah melakukan sebuah upaya dan juga nantinya akan menunggu di putusan persidangan pada tanggal 1 April mendatang. Saya kembali ke Pak Rizaldi. Pak Rizaldi? Pak Rizaldi bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya masih mengalami kendala teknis. Pak William, untuk saat kemarin pada saat muka persidangan ada sejumlah karyawan tidak berani untuk menjadi saksi dalam persidangan. Lalu apa saja fakta-fakta yang kemudian terungkap di meja hijau dan kemudian itu
menguntungkan bagi pihak klien Anda? Yang paling menguntungkan yaitu ternyata pekerjaan itu semuanya itu selesai Oke, dan bahkan melebihi perjanjian yang mereka sepakati. Ternyata di setiap video itu kepala desa masing-masing ada meminta revisi kepada AMSAL yang sebenarnya sudah keluar dari kesepakatan, yang artinya ini kan AMSALnya sudah pasti lebih capek nih, tapi tetap dia kerjakan. oke. Tidak ada kendala terkait proses pengerjaan video tersebut. Kepala desa juga mengakui, bahkan ada yang mengatakan beberapa kepala desa puas dengan hasilnya. Oke. Dan untuk Nah, saat jadi ya silakan. maka dari itu kita juga heran ini sebenarnya letak permasalahannya di mana. Makanya tadi saya lebih ke perhitungan kerugian negara ini. Ya. Ini terkesan sangat dipaksakan. Bahkan orang yang menghitung tidak pernah muncul. Kita juga tidak tahu ini siapa yang menghitung, ahli yang dimaksud oleh inspektorat ini. Tapi ada informasi yang kita dapatkan, ini yang menghitung adalah dari dinas lain. Dinas Kominfo yang sekarang Komdigi. Apakah dia punya kredibilitas untuk menghitung tentang dunia videografi? Ini kan jadi pertanyaan besar. Tapi hasil perhitungannya dipakai juga di dalam dakwaan. Ini kan aneh. Oke. Untuk saat ini sebenarnya perhitungan dari klien Anda sebenarnya untuk pengerjaan setiap desa itu ada sekitar 30 juta. Berapa banyak desa yang dikerjakan oleh klien Anda untuk terkait dengan pembuatan video profil dari masing-masing desa? Sebanyak 23 desa secara total. Dan yang dimasuk di dalam dakwaan itu ada 20 desa. Ya, ini kan dari dakwaan jaksa atau tuntutan jaksa bahwa ini menyalahi aturan rancangan anggaran belanja. Dan seperti apa sebenarnya auditor sehingga ia menilai bahwa harusnya RP0 atau tidak ada anggaran yang dikeluarkan oleh pihak desa. Sehingga seperti apa sebenarnya Anda menilai? Begini Mas, kita kembali lagi ke sana. Penggelembungan ini dikatakan karena ada menurut inspektorat harga yang lain lebih wajar, yang tentunya lebih kecil. Tapi yang menyatakan seharusnya harga ini bisa demikian, yang dimaksud lebih kecil itu, kita tidak tahu orangnya yang menyatakan ini siapa. Apa tolak ukurnya? Dia menyatakan harga itu harusnya segini nih. Kita kan jadi bingung. Bahkan kalau di dunia luar kita lihat, bahkan ada yang lebih mahal lagi. Bahkan ada satu video yaitu biayanya sudah sampai miliaran untuk video 5 menit. Nah, makanya ini memang sangat debatable. Cuman ya kita nggak tahu juga cara perhitungannya dan siapa yang menghitung ini. Ya. Dan bagaimana cara dia menghitung. Baik, kami akan kembali lagi ke Kasipenkum Kejati Sumatera Utara, Bapak Rizaldi. Bapak Rizaldi, untuk saat ini sebenarnya bagaimana konstruksi perkara hingga terdakwa dinilai merugikan negara hingga 200 juta rupiah dan apa saja buktinya? Halo, dan terdengar? Ya, silakan Pak Rizaldi. Selamat siang ya kepada Bapak. Bahwa ada pun yang oleh penyidik untuk AMSAL Citepu yaitu memiliki kaitan dengan Desa Ginting, Desa Perangin, Amri, sehingga acuan dalam penyusunan profil dan website dengan menggunakan RAB yang sama dengan Desa Ginting yang telah terlebih dahulu divonis oleh hakim 1 tahun 8 bulan, kemudian Tony Aji Anggoro juga 1 tahun juga dihukum, dan Amri KS Pelawi 1 tahun 8 bulan. Itu dari vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Tipikor itu Pak. Oke, untuk saat ini sebenarnya ada kecenderungan seperti apa jaksa menilai bahwa adanya dugaan pemufakatan jahat dan kemudian merugikan negara hingga 200 juta rupiah, dan unsur markup-nya pada sisi seperti apa jaksa menilai? Pak Rizaldi? Seperti ini Pak ya.
seperti pengadaan 3 derket yang jumlah satu desa itu total kerugiannya 10.659.000 rupiah, ya kan, di desa 3 Binanga 900 ada kerugian 9.660, 3 Panah 106 juta rupiah, 6 Kecamatan Lamanteren 76.849 rupiah, dan konsep idenya yaitu 2 juta. Sehingga total kerugian keuangan negara 202.161 juta, begitu Bapak. Jadi artinya ini hanya kliennya yang kemudian Anda nilai atau pihak jaksa menilai bahwa melakukan markup, dan apakah juga ada unsur lain terutama menguntungkan pihak lain seperti anggaplah pemerintahan desa? Tidak Pak, itu yang menguntungkan bagi diri sendiri itu Pak, seperti Amsaludin itu Pak, di Amsal Pak, seperti itu Pak. Oke, untuk buktinya sendiri seperti apa fee yang kemudian dinilai menguntungkan diri pribadi sendiri terhadap seorang videografer bernama terdakwa Amsal Sitepu, Pak Rizaldi? Terjadi kemahalan harga Pak, seperti pengadaan drone gitu ya Pak ya, terus dubbing. Nah itu harganya sudah kita minta penilaian Pak, ternyata itu di markup Pak gitu Pak. Seharusnya tidak seperti segitu harganya Pak gitu Pak. Demikian Pak. Oke, untuk kasusnya ini sendiri terjadi di anggaran atau rencana anggaran di 2020 hingga 2022, benar Pak? Ya benar Pak. Oke, dan kemudian ditemukan adanya unsur markup hingga 200 juta rupiah. Lalu seperti apa kemudian saksi yang memberatkan terhadap terdakwa? Setelah dari ahli juga Pak memberatkan Pak bahwa ada kerugian negara di situ Pak, terdapat Pak. Itu dari pihak lainnya Pak. Artinya ini dari pihak inspektorat atau dari auditor? Dari inspektorat Pak. Inspektorat. Oke. Ya, Pak. Baik, kita nantikan bagaimana proses jalannya putusan yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara pada tanggal 1 April nanti dengan terdakwa Amsal Sitepu, seorang videografer yang saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan markup atau korupsi bernilai 200 juta rupiah. Terima kasih atas informasinya Bapak William Raja, penasihat hukum Amsal Sitepu, dan juga Bapak Rizaldi, Kasih Penkum Kejati, Sumatera Utara.